Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan tentu saja yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan juga ridhonya kita masih diberikan satu kesempatan yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita masih dipercaya dan masih diberikan umur panjang sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam selalu kita junjungkan ke Nabi kita Habibana Yawa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, tidak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan waktu dari sekian banyak aktivitas dan kesibukannya. Alhamdulillah Ibu masih peduli dengan salah satu program yang tentu saja sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja acara pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk pembukaan mungkin akan diawali oleh saya sendiri. Sudah barusan kita membacakan basmalah, dan selanjutnya sebelum kepada materi pokok, barangkali ada pihak dari Wakasek Kurikulum ingin memberikan sambutan satu patah dua patah kata untuk mengisi acara kegiatan kali. Kepada Bapak Jajan selaku Wakasek Kurikulum dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya yang harus beri di sini itu Bapak Kepala Sekolah. Hanya tadi berpesan bahwa beliau ada kepentingan seperti itu. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang berkenan menghadiri acara teman kita dari CGP, yaitu Pak Jajan Hakim, bahwa beliau di sini akan memaparkan yang berkaitan dengan tugas beliau di CGP yang tadinya mau disatukan waktu hari Senin itu waktu pengawas ya, tapi karena pandeminya ada Juni jadi tidak bisa dilaksanakan, dan alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan, yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Nah, mungkin ini budaya positif ini nanti secara gamblang akan beliau sampaikan, dan mudah-mudahan materi ini membuka kita untuk memberikan hal-hal positif kepada teman, kepada siswa tentunya seperti itu. Sebetulnya dari pihak bagian sendiri mengharapkan semua hadir, namun banyak guru yang berhalangan. Nah, itu mungkin Pak Jen, mohon maaf dengan ketidakhadiran teman kita di hari ini, mungkin karena kesibukannya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jajang Bahtiar yang sudah memberikan sambutannya.
Barangkali Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung saja ke pokok bahasan, yaitu tentang menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Tapi Bapak Ibu, sebelum kepada materi, ada satu video yang sengaja saya siapkan untuk membuka pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil hikmah apa saja yang terkandung dalam video yang sudah saya siapkan, karena video ini sangat erat hubungannya dengan aktivitas kita selama menjadi guru di sekolah kita. Baik, kita tonton bersama Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Iya, Mukidi. Jawabannya gajah, Pak Guru. Betul. Cakep. Pertanyaan selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Mukidi. Jawabannya dua gajah, Pak Guru. Mukidi keluar. Baik, Mukidi sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Mukidi. Kalau jawabannya salah buat onar, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru smackdown bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah, Pak Guru. Mukidi, pulang. Baik. Soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Guru. Saya Mukidi, Pak. Jadi jawabannya pasti gajah, Pak. Ya, Bapak Ibu, satu video pembukaan pertemuan sekarang sengaja Bapak Ibu. Setiap kali pertemuan pembelajaran saya di kelas, tentu saja selalu saya siapkan satu video, dua video. Ya, kembali lagi kepada tadi, ya, bagaimana memberikan suasana yang nyaman, suasana yang menyenangkan di kelas. Kalau misalnya sudah terbentuk perasaan seperti itu pada diri siswa, saya kira tidak ada perasaan malas pada siswa. Jadi saya selalu dobrak dulu motivasinya untuk menonton video-video yang memang bukan cuma sekedar video, tapi ada pelajaran yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu masuk kepada inti dari apa yang mau saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu barangkali ada yang bisa mendengar, barangkali bisa menjabarkan, bisa menjelaskan, ataupun barangkali sudah menerapkan tentang budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu, mana barangkali? Silakan Pak Haji. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Fadilin atas waktunya. Sebetulnya budaya positif ini kalau melihat di sekolah kami ini sudah berlangsung lama. Dulu ada yang disebut Jumsi, Jumat bersih. Nah, dulu itu setiap Jumat itu dilaksanakan, dibiasakan. Ya, alhamdulillah kami pada tahun berapa bisa menjuarai tingkat kabupaten tingkat persihan. Dan saya sendiri yang ke pendoponya waktu itu mendapat juara ketiga kabupaten Garut. Ya, juara kesatunya SMP 1 Garut, juara keduanya SMP 6, juara ketiganya kebetulan sampai 2 Kidul. Yang waktu itu kepala sekolahnya sebelum pemilu ya. Dan sekarang juga sebetulnya kami pada pembina upacara yang lalu kami juga ingin mengembalikan lagi sebetulnya Pak Deden budaya positif ini. Ya dimulai diantaranya dari budaya bersih. Ya. Alhamdulillah tadi dengan adanya kerjasama ya antara siswa dan guru, sebetulnya siswa itu sebetulnya sudah biasa bersih. Hanya siswa itu harus dipantau, diarahkan. Kalau tidak ada guru, ya itu saja. Kalau tidak ada guru kan jadi bermain, tidak karu-karuan. Tapi kalau diarahkan, dibagi tugas seperti tadi di ruang parkir anak kelas 7A, di masjid umpamanya 7C. Ternyata kalau sudah dibagi-bagi itu rasa tanggung jawabnya timbul. Dan akhirnya alhamdulillah bagian baru tadi 1 hari saja kelas 7 saya sudah kelihatan bersihnya, apalagi kalau seluruh tingkatan terlibat. Ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini dengan adanya Pak Deden di sini budaya positif, mudah-mudahan bisa lebih membangkitkan lagi semangat sekolah kita ini bersih. Dan tentunya kami berharap sekolah SMP 2 Terwi ini meraih lagi apa yang sudah dicapai oleh pendahulu-pendahulu, sehingga sekolah kami yang minimal juara ketiga lagi, maksimalnya ya minimal ingin juara ke-1. Tentu saja ini memerlukan kerjasama dan sama-sama bekerja. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendapat dan tanggapannya dari Pak Haji selaku Wakasek Kesiswaan. Betul Pak Haji, bahwa yang namanya budaya itu sebenarnya awalnya yang saya tahu adalah timbulnya rasa keinginan, setelah itu timbul sebuah pembiasaan, dan pembiasaan tersebut berlangsung secara lama dalam durasi yang lama, maka itu akan menjadi satu budaya di sekolah. Begitu. Bapak Ibu, kita lanjut saja. Selanjutnya di sini budaya positif pada intinya itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan murid. Ya, jadi di sini sangat erat hubungannya interaksi antara guru dengan murid. Selanjutnya, poin yang kedua, inti dari budaya positif di sekolah itu adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung dan berpihak kepada murid. Hal ini akan membantu setiap murid merasa diterima, terlibat, dan berkembang secara optimal dalam proses pembelajaran. Ya, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk membentuk sebuah budaya positif di sekolah, ada beberapa konsep dasar. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada yang disebut dengan disiplin positif. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini saya terima
modul ini di pendidikan guru penggerak itu kalau tidak salah modul 1.4. Dan dari sekian banyak materi yang sudah kami terima, saya simpulkan inilah yang paling menarik, Bapak Ibu. Ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan aktivitas kita di sekolah sehari-hari. Ternyata apa yang sudah kita lakukan atau interaksi dengan para murid itu sebenarnya ada teorinya, Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan pada paradigma baru itu seperti apa maksudnya? Nah, yang saya ingin terapkan, yang ingin saya sampaikan juga terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yaitu adalah pembelajaran berpihak kepada murid. Jadi salah satu komponen yang ada di sekolah yang ingin menerapkan budaya positif itu adalah pembelajarannya harus berpihak kepada murid. Selanjutnya ada juga yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mari kita sedikit menyimak pembelajaran berpihak kepada murid itu seperti apa, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada satu kutipan yang sangat boleh dikatakan sangat erat korelasinya dengan pembelajaran berpihak kepada murid, yaitu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan pada zaman itu. Ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi yang dimaksud dengan pembelajaran berpihak kepada murid itu tidak seperti pembelajaran sebelumnya. Murid itu harus nurut kepada gurunya. Murid harus mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Ya. Nah, ternyata di pembelajaran berpihak pada murid itu ada istilah yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi salah persepsi apabila kita dulu mah Bapak diajarkan oleh guru seperti ini langsung nurut, langsung ngerti begitu. Nah, kenapa kamu menggunakan pola yang sama kok tidak begitu? Nah, ternyata tidak bisa seperti itu sekarang Bapak Ibu. Ya, karena tadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu maksudnya Bapak Ibu bagaimana? Jadi setiap siswa itu berasal dari lingkungan yang berbeda. Ya, latar belakang keluarga yang berbeda, didikan yang berbeda, begitu ya. Makanya dari itu tidak bisa disamaratakan. Dan selanjutnya kodrat zaman. Kodrat zaman itu sekali lagi anak-anak kita, murid-murid kita itu tidak hidup di zaman kita. Jadi ya, hidup di zaman sekarang. Selanjutnya ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Inti dari pembelajaran diferensiasi itu adalah bagaimana Bapak Ibu? Adalah teknik pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana Bapak Ibu maksudnya? Di sini ada yang disebut dengan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu. Berbagai metode. Kita sangat ketahui Bapak Ibu, setiap siswa itu punya gaya belajar yang berbeda. Ya, ada yang visual, ada yang apa tadi Bapak Ibu? Auditory dan juga kinestetik. Saya punya pengalaman sedikit Bapak Ibu terkait tentang gaya belajar. Ketika saya lagi menjelaskan materi, ada siswa yang tertunduk tidak memperhatikan saya. Saya berkesimpulan anak tersebut ternyata tidak memperhatikan. Ya, tetapi yang luar biasanya ketika saya suruh coba kamu ulangi lagi apa yang Bapak jelaskan. Ternyata luar biasa Bapak Ibu. Dia bisa. Nah, ternyata saya berkesimpulan anak itu memperhatikan guru tidak harus melihat kita. Ternyata mungkin dia mempunyai gaya belajar yang auditory, yang mereka dapat belajar dari apa yang dia dengar. Begitu. Terus juga ada yang kinestetik yang unik sekali. Anak kinestetik kita paksa untuk pandai matematika ternyata tidak bisa. Bahasa Indonesia juga apalagi. Tetapi
ketika olahraga, kesenian itu dia KM-nya, yang malahan bisa mengikuti kejuaraan. Selanjutnya ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 3 dimensi Bapak Ibu. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta dan yang terakhir kreatif. Ya. Nah, ini Bapak Ibu penjelasannya. Saya rangkum dan dapat menyimpulkan kurang lebih seperti ini. Dimensi yang pertama, dimensi ini menekankan pentingnya keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetap sekali lagi, di dalam profil pelajar Pancasila, akhlak yang diutamakan, adab yang diutamakan. Ya. Selanjutnya, berkebinekaan global. Inti dari berkebinekaan global itu adalah kita mengajarkan kepada siswa untuk apa? Mengembangkan kebudayaan. Jadi di pembelajaran kita itu harus diselipkan budaya yang ada di Tuhan. Begitu. Jadi kita bertarung dengan budaya Barat yang selalu mengkontaminasi pergaulan anak kita. Selanjutnya bergotong royong. Nah, inti dari bergotong royong dalam profil pelajar Pancasila itu adalah dimensi ini menekankan pentingnya kerjasama. Jadi di dalam pembelajaran kita bagaimana mengajak para siswa untuk selalu bekerja sama dengan rekan-rekannya. Makanya selalu identik dengan pembentukan kelompok. Ya. Selanjutnya mandiri. Mandiri itu adalah pentingnya membangun kemandirian dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu, di profil pelajar Pancasila itu kita mengajak kepada para siswa untuk bisa membuat keputusan dia sendiri secara pribadi. Jangan selalu ketergantungan oleh guru, jangan selalu ketergantungan oleh orang tua. Jadi selalu harus diajarkan mandiri Bapak Ibu. Mandiri. Di dalam hidupnya itu selalu belajar bagaimana membuat keputusan sendiri. Selanjutnya itu adalah yang namanya bernalar kritis. Intinya Bapak Ibu, kemampuan berkritis dan analitis dalam memecahkan masalah. Tentu saja setiap siswa punya masalahnya sendiri. Nah, bagaimana peran kita sebagai guru untuk mengajak para siswa untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya dan yang terakhir, kreatif dan inovatif. Di dalam profil pelajar Pancasila, Bapak saya garis bawahi dalam menciptakan solusi baru, menghasilkan karya dan bermanfaat. Jadi harus selalu memberikan atau menghasilkan karya. Baik, lanjut saja Bapak Ibu. Di sini salah satu konsep apabila sekolah ingin menerapkan budaya positif, para guru harus mengetahui 3 motivasi manusia. Apa saja Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana Pak maksudnya? Ya, teori motivasi ini mengajak kepada guru untuk bagaimana siswa mempunyai motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada dirinya. Jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan siswa kita menulis pelajaran kita itu karena memang kita suruh, atau berangkat dari sekolah, siswa kita berangkat sekolah dari rumah itu bukan karena keinginan dia, tapi takut orang tua memarahi dia. Jadi motivasinya itu adalah ini, menghindari hukuman. Ya, itu adalah salah satu motivasi yang ada pada diri siswa. Yang kedua, siswa itu mendapatkan imbalan karena ingin melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya gitu.
Ya, dan yang ketiga itu adalah ini yang paling kita inginkan bersama, siswa memiliki motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Atau secara sederhananya, siswa mempunyai motivasi intrinsik. Yang sangat menarik Bapak Ibu, dari ketiga motivasi siswa ini yang harus kita cermati bersama, ada satu teori yang menurut saya sangat menarik dan ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, didukung oleh penghargaan. Ternyata penghargaan atau reward yang diberikan dari guru kepada siswa tidak selamanya memberikan dampak positif. Yang ternyata Bapak Ibu ada teorinya begitu ya. Yang pertama, bahwa penghargaan itu apa Bapak Ibu? Hanya berpengaruh pada jangka pendek. Ya. Jadi yang namanya penghargaan yang kita berikan itu bersifat sementara, yang pada akhirnya timbul rasa bosan dan menghilangkan sekali lagi motivasi intrinsik. Selanjutnya, penghargaan juga bisa merusak hubungan. Bayangkan Bapak Ibu, di kelas atau di sekolah kita ada satu siswa dipanggil ke depan, dipuji, diberikan penghargaan yang mungkin akan bertambah motivasi kepada siswa tersebut. Tapi kita lupa ya, yang menyaksikan itu banyak orang. Ada sebagian kecil yang akan beranggapan merasa iri. Dan yang paling hebatnya lagi, orang tersebut akan benci kepada orang yang mendapatkan penghargaan. Itu ternyata ada teorinya, Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan pula sisi negatifnya itu adalah menurunkan kualitas. Tadi karena ada penghargaan, itu tadi ada yang namanya pujian, ya. Jadi tidak konsisten, ada rasa bosannya, begitu, ya. Selanjutnya, penghargaan itu adalah mematikan kreativitas, ya. Jadi sebenarnya penghargaan itu ada sisi positif dan ternyata ada teori yang mengatakan bahwa penghargaan pun ada sisi negatifnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang tentu saja ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu tentang hukuman atau konsekuensi. Ternyata dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Ada samanya tapi ada bedanya begitu. Coba Bapak Ibu, ada sebuah kasus seperti ini. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ternyata konsekuensi. Satu lagi Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu adalah hukuman. Nah, kenapa kok bisa beda? Kira-kira ini adalah teorinya. Hukuman, konsekuensi, dan ternyata ada satu lagi istilah yang baru tentu saja selama saya belajar Bapak Ibu. Ternyata ada satu lagi yang namanya restitusi. Apa itu? Nah di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah tindakan yang diambil sebagai akibat dari pelanggaran dan kesalahan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga konsep tersebut. Hukuman, Bapak Ibu, hukuman itu adalah tindakan yang menyakitkan dan bersifat mendadak. Ya, setelah itu yang diberikan sebagai akibat dari suatu pelanggaran atau kesalahan. Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran atau kesalahan yang serupa di masa depan. Yang saya garis bawahi di hukuman itu adalah bersifat mendadak.
Jadi para siswa melakukan kesalahan itu, siswa tidak tahu akan menerima akibatnya, akan dihukum apa, mereka tidak tahu karena sifatnya mendadak. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah tindakan yang diberikan sebagai akibat dari suatu pelanggaran kesalahan, namun bertujuan mengajarkan seseorang. Intinya, kalau konsekuensi itu siswa melakukan kesalahan, dia akan tahu akan menerima hukuman yang bagaimana. Ada komitmen bersama dulu, ya. Nah, kalau hukuman itu spontanitas, ketemu melakukan pelanggaran, siswa tersebut tidak tahu akan dihukum apa, begitu ya. Nah, selanjutnya yang baru Bapak Ibu, kalau restitusi itu adalah tindakan menciptakan kondisi bagi pelanggar untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Ya, jadi ditanya, kamu tahu kesalahan yang sudah kamu perbuat apa? Jadi ditanya lagi kepada para siswa. Ya, jadi sekali lagi ini erat hubungannya tentang hubungan kita dengan para siswa. Nah, baik, kembali lagi kepada contoh kasusnya. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena apa? Dia tahu apa yang dia harus perbuat setelah melakukan kesalahan tersebut. Ya. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, karena memang sudah tahu siswa akan menerima. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jelas, Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita selalu terbalik antara bagian apa itu hukuman dan konsekuensi. Kadang kita juga selalu mengartikan sama begitu antara hukuman dengan konsekuensi. Selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman? Hukuman, karena memang tidak mendidih. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu adalah tentu saja ya. Jadi hukuman itu spontanitas, tidak tahu akan apa yang akan terjadi setelah melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini juga yang paling menarik Bapak Ibu. Ini sangat erat hubungannya ketika kita berinteraksi dengan siswa. Ya, ini tentu saja harus kita pahami kalau ingin membangun budaya positif di sekolah. Satu, ada guru sebagai penghukum. Dua, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, ada guru yang mengontrol sebagai teman. Selanjutnya, ada kontrol guru yang sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ciri-cirinya ternyata di sini mungkin ada pada diri kita Bapak Ibu. Cirinya bagaimana? Penghukum. Guru kalau seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kalimat-kalimat atau bicaranya itu kurang lebih begini. Omongannya begini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu adalah cara dia. Nah, kalau misalnya kita berinteraksi dengan siswa, kita sering mengatakan kalimat yang serupa, gitu Bapak Ibu, sama atau barangkali serupa, berarti kita sebagai penghukum. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Teori ini mengatakan kemungkinan murid marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali untuk duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah
murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan ya ternyata memang seperti ini zaman sekarang bapak ibu. Ya, tidak sekali lagi zaman ketika dulu kita sekolah. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ya, sekali lagi ini bukan saya yang merancang, tapi memang ada teori yang mengatakan itu dan saya rangkum. Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, bersalah atau rendah diri, bukan rendah hati tapi menjadi rendah diri. Contoh kalimat yang selalu disampaikan yaitulah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kira-kira pernah kita lakukan ya? Nah, ini memang ada hasil bapak ibu, tapi hasilnya begini, murid akan merasa bersalah. Ya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Itu yang paling kita tidak inginkan. Ya, sudah berbuat salah, menjadi merasa gagal juga dalam hidup. Ya, tak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, dan selanjutnya posisi kontrol yang ketiga itu adalah kadang kita juga sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif atau negatif. Nah, contohnya begini, ayo bantulah demi bapak ya. Terus juga, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini memang lebih akrab antara guru dengan murid, begitu ya. Selanjutnya, hasilnya bagaimana bapak ibu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Memang positif. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Jadi akan ketergantungan. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya, dari posisi teman, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Begitu, yang tidak merata. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ya, jadi walaupun memang ada positifnya, ternyata kedekatan kita kepada murid selaku teman itu ada negatifnya, ada positif dan ada negatifnya. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat yaitu adalah memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan konsekuensinya. Contohnya, kira-kira peraturannya apa? Selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi dikembalikan lagi kepada peraturan. Ya. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi ada lempeng gitu pokoknya. Ya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang diharapkan seorang guru itu selaku manajer. Ya, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mencari solusi bersama. Ya, biasanya seorang manajer itu suka mengatakan begini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa penting, apa tentang dirimu.
Selanjutnya juga apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi tidak ditentukan oleh guru, ya seperti itu. Hasilnya bagaimana? Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu saja dengan bimbingan guru. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol apa yang sedang dan sering Bapak Ibu lakukan ketika berinteraksi dengan para siswa? Kira-kira? Ya. Mungkin Pak Haji? Restitusi. Ya. Betul. Betul. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru kelima-limanya itu diserahkan Telah dilaksanakan. Betul. sampai manajer ini harus lebih banyak belajar. Betul. 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 Karena begini yang tadi yang konsekuensi pada yang nomor 3. Nah itu sebetulnya harus itu yang nomor 2. Betul. Nah itu terjadi konsekuensi apabila ada kesepakatan antara guru dan Siswa. Betul. Jadi kalau ada kesepakatan guru dan siswa menerima konsekuensi kalau tidak siswa itu dilaksanakan karena di awal Saya pribadi juga Bapak Ibu kadang sama seperti Pak Haji ada kontrol sebagai teman. Justru ketika kita menjadi teman mereka, ya sampai pesan kita kepada mereka. Ibarat kalau kita lagi main sama anak kita, lagi umur yang bayi, yang balita, kita juga kan menjadi balita juga cara ngomongnya. Biar apa? Biar nyampe maksudnya. Nah, tetapi sekali lagi tadi bahwa posisi kontrol sebagai teman ada positif dan negatifnya. Ya, salah satu yang saya garis bawahi negatifnya itu adalah siswa akan ketergantungan sama guru itu sendiri. Yang lainnya tidak begitu. Ya. Nah, kalau pemantau itu kembali lagi kepada peraturan. Aturannya bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Ya, seperti itu. Nah, kalau manajer itu selalu ditanyakan begini. Kira-kira menurut kamu kesalahan kamu apa? Ya jawab. Terus kalau sudah tahu kesalahan kamu, apa yang harus kamu perbuat? Jadi tidak ditentukan oleh guru begitu. Ya, jadi timbul kesadaran diri. Kalau misalnya timbul dari motivasi diri, saya kira dia juga tidak akan melanggarnya lagi. Begitu. Ya, baik Bapak Ibu, kembali lagi. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ya, setelah tadi kita membaca bersama terkait tentang posisi kontrol pada guru, ada satu kalimat begini. Saya kecewa sekali sama kamu. Itu adalah kontrol. Bapak Ibu, kira-kira yang lain apa Ibu? Itu adalah pembuat merasa bersalah. Ini kadang memang benar Bapak Ibu ya. Kadang kita juga pernah melakukan. Tapi efeknya siswa akan merasa menjadi orang yang gagal. Ya, selanjutnya terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira posisi kontrol apa yang sedang diterapkan di sini? Adalah posisi. Ya. Baik. Ketiga, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Pelangkat lagi. Ya, sambil tertawa. Tentu saja ini adalah sebagai ya. Jadi kembali lagi, betul seperti Pak Haji, tergantung kondisinya, tergantung permasalahan. Begitu ya. Tetapi tentu saja sebagai manajer yang benar-benar sangat
Karena kalau dengan manajer timbul rasa mandiri dari para siswa. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Apa yang Bapak Ibu bisa bantu agar kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Tentu saja. Jadi kadang memang begitu ya. Dan tentu saja setelah saya menerima pembelajaran ini di pendidikan guru penggerak, saya mencoba belajar untuk menjadi manajer ketika berinteraksi dengan para siswa. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, yang sedang hangat-hangatnya juga dijalankan di setiap kelas, dan ini paling tepat dilakukan oleh wali kelas, yaitu adalah membuat keyakinan kelas. Saya kasih catatan sedikit biar tidak lupa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu berangkat dari rumah menggunakan kendaraan, katakanlah misalnya motor, pakai helm. Itu niatnya bagaimana Bapak Ibu? Selamat. Sian polisi. Angin dan sebagainya. Ya. Nah, kembali lagi kepada luar biasa Bapak Ibu, ketika siswa sudah ditanamkan motivasi intrinsik ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu berangkat pakai motor, pakai helm karena takut polisi, berarti itu motivasinya eksternal. Ya. Dan sangat diharapkan sekali kalau motivasi intrinsik itu kita pakai helm berkendara motor karena yakin untuk keselamatan, itu disebut dengan keyakinan. Ya, kenapa di sini ada pertanyaan? Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya kalau ketemu takut sama polisi, berarti itu namanya peraturan. Kalau keyakinan, saya berangkat pakai motor, sabuk pengaman atau apa, karena ini adalah untuk keselamatan. Berarti itu namanya keyakinan. Ataupun barangkali ini nih Pak, contoh yang kedua, silakan Pak Adi. Kalau sudah ditentukan aturannya katanya Siap. Terima kasih, betul Pak. Memang pijakan pertamanya itu memang dari peraturan. Tapi luar biasanya ini sekali lagi erat hubungannya dengan motivasi dalam diri. Sekali lagi saya selalu artikan begini Bapak Ibu. Ke sekolah itu mutlak harus pakai sepatu hitam. Itu tentu saja peraturan. Tidak melewati kesepakatan. Ya, siswa setuju tidak setuju harus mematuhi. Itu namanya peraturan. Begitu. Tetapi kalau keyakinan kelas, ya, memang hampir sama dengan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas itu siswa terlibat untuk menyepakati aturan tersebut. Ya, seperti itu barangkali Bapak Ibu. Contohnya begini Bapak Ibu. Bersikap baik kepada teman itu tidak ada di peraturan, tetapi itu menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Dan tentu saja ini menjadi siapa yang menyepakatinya? Siswa. Kalau siswa yang membuat, tentu saja dia akan melaksanakannya dan menjauhi melanggarnya. Terus selanjutnya selalu berpikiran positif. Tidak ada peraturan di sekolah yang barangkali kalimatnya begitu. Tidak ada. Tapi para siswa ini ingin ada nuansa seperti itu di kelas. Begitu. Selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak ada peraturan sekolah yang seperti ini. Tapi salah satu siswa mengatakan bahwa ini perlu ada di kelas. Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Seperti itu. Terus kesempatan presentasi. Ya, artinya barangkali mungkin kalau saya definisikan, jadi kalau yang presentasi itu setiap orang itu punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama. Jangan si itu lagi, jangan si ini lagi. Seperti itu. Menghargai teman yang sedang berbicara.
Nah, ketika ada yang berbicara presentasi ke depan, tolong tidak ngobrol, tolong tidak berbicara. Nah, itu barangkali Bapak Ibu perbedaan sekilas apa yang disebut dengan peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Ya. Di sini juga ada contohnya selalu tepat waktu, seragam lengkap, saling menghormati, jaga kebersihan kelas, lingkungan, dan menyelesaikan semua tugas. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, yang saya temukan ketika saya membuat keyakinan kelas dengan yang lain, tetap membuli itu selalu ada. Yang lagi senang-senangnya dikatakan oleh para siswa itu selalu membuat selalu menertawakan ketika menyebutkan nama ayahnya. Itu tuh menjadi hal anak-anak sekarang Bapak Ibu. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, dan salah satu poin yang ditulis di keyakinan kelas dibuat oleh para siswa adalah yaitu tadi. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ternyata tadi segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, ini dan barangkali ini saya wakilkan saja di satu video tentang ini Bapak Ibu. Ya, seperti biasa di sekolah ada permasalahan. Bagaimana seharusnya kita menghadapi siswa yang bermasalah menggunakan metode segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, ini yang diharapkan. Jadi para siswa itu dilatih untuk
menemukan masalahnya sendiri serta mencari solusinya sendiri. Ya, gitu. Siapa? Betul. Kita membuat kesepakatan. Betul. Itu kan kenapa dia sadar karena di awal-awalnya ada kesepakatan. Betul. Sampai dia sadar. Ya. Nah, mudah-mudahan kita di sekolah ini ya antara wali kelas dan siswa memang harus ada Kesepakatan. yang tertulis. Yang tertulis. Ya poin-poinnya antara wali kelas dan siswa mau apa kesepakatannya. Betul. Tertulis apa bersama-sama dan bayangkan pengen saya apa ini mah ada ramah. Ada ramah. Gimana kalau Makanya saya itu perlu dikampanyekan, Pak. Perlu dikampanyekan. Yang dimaksud kesepakatan itu barangkali lebih bagusnya keyakinan tadi, Bapak Ibu. Ya, tadi siswa tersebut datang ke ruangan dengan emosi, dengan marah-marah. Nah, ketika menggunakan segitiga restitusi tadi, ya, bahwa segala macam tindakan apa yang dia lakukan itu pasti punya alasan. Kita gali dulu alasannya. Nah, kalau diberikan kesempatan, dia tuh merasa diterima. Dan akhirnya emosinya akan teredam. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu yang luar biasanya, dia sendiri juga yang memberikan solusi. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan kelas 9D. Oke, gimana kabarnya? Harus selalu baik. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan yang terbaik pula. Baik. Hari ini sebelum kepada mata pelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas? Pernah. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat keyakinan kelas itu apa menurut kalian? Oke, silakan Huri. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang akan tidak dapat dibuat Oke. persetujuan bersama atau kesepakatan. Oke, bagus. Ada yang lain? Atau apa bedanya dengan peraturan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Oke, silakan. Oke, ya. Ya, benar sekali. Apa yang barusan kalian sampaikan itu tidak ada yang salah. Nah, hari ini coba sejenak kamu pikirkan, menurut kalian Anda memimpikan kelas yang seperti apa? Ya. Sejenak Anda pikirkan terlebih dahulu. Ya, baik. Sekali lagi, sejenak Anda pikirkan terlebih dahulu, Anda memimpikan kelas yang bagaimana? Baik itu mungkin dari kebersihan, dari kerapihan, dari sopan santun, dari pembelajaran. Silakan Anda pikirkan Anda mendambakan kelas yang seperti apa. Ya, kalau sudah nemu, nah silakan Anda tuliskan ke sticky note yang sudah Bapak siapkan. Tidak usah pakai nama, silakan dengan kalimat sederhana saja. Saya menginginkan kelas yang bagaimana. Ya, silakan tulis. Kalau sudah boleh tempelkan ke depan. Sudah mengerti instruksinya? Baik. Silakan ada yang bantu Bapak untuk membagikan sticky note. Ya, boleh, silakan. Satu orang satu sticky note. Yang lain boleh siapkan alat tulisnya, silakan. Laki-laki juga silakan. Sejujur-jujurnya.
ya, tidak dibuat-buat. Tidak perlu dikasih nama ya. Silakan. Itu muncul dari hati nurani kalian. Silakan sampaikan, boleh 1 poin saja, boleh ya. Jangan terlalu banyak, 1 poin saja. Boleh sisanya dikedepankan. Bagi yang sudah, boleh Anda tempelkan di depan. Ya. Kalau yang sudah boleh ditempelkan di depan. Boleh, kalau yang sudah boleh ditempelkan di depan. Boleh ya, silakan. Jangan ragu ya, karena memang tidak ada nama. Jadi Anda boleh terbuka sesuai dengan hati nurani. Silakan. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi. Nah, begitu ya. Boleh, silakan. Yang lain jangan terburu-buru. Kalau salah boleh dicoret, boleh minta lagi sticky note-nya ke Bapak, boleh. Ini masih banyak ya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau merevisi, boleh minta lagi ke depan ya, sticky note-nya masih ada. Sudah keluar isi pikirannya udah? Sudah. Ya. Baik, ada yang belum? Silakan. Silakan. Ditempelkan sendiri, jangan nyuruh orang. Silakan, biasakan, biasakan. Baik, sudah semuanya ya? Oke, terakhir 1 orang lagi, 2 orang. Nah, di sini tadi ada berapa yang hadir? 30. Baik, 35 siswa. Berarti di sini secara tidak langsung ada 35 harapan siswa terhadap kelas kita. Oke, gak apa-apa, 34. Berarti ada 34 harapan, 34 impian di kelas ini. Nah, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan ada beberapa impian yang sama di antara kalian. Bapak minta bantuan, boleh siapa saja, 2 orang laki-laki barangkali ataupun perempuan, silakan. Kita akan memilah dan memilih, mungkin ada impian yang sama. Oke, silakan siapa? Boleh ke depan, ya. Silakan ke depan. Sok, silakan. Dilihat, dicermati, ada beberapa kalau ada yang sama, dipisahkan ya, dipisahkan. Di sini ada tidak keluar kelas pada saat jam pelajaran. Ada ya. Terus juga di sini ada juga yang menginginkan, saya menginginkan agar tidak menjodoh-jodohkan dan tidak membuli. Emang ada di kelas ini yang begitu? Ya. Atau boleh yang lain juga turun membantu, silakan. Ya, boleh membantu. Ya, yang sama dijajarkan, yang sama. Di sini juga ada yang saya ingin di kelas 9D tidak saling sindir menyindir sesama teman. Ya, tidak tahu punya siapa ya. Tidak tahu punya siapa, tetapi itu perlu kita hargai ya, karena setiap siswa juga punya harapan, punya pandangan juga yang berbeda ya. Kita harus saling menghargai.
Kalau tadi membuli dengan menyindir boleh disamakan ya. Boleh disamakan. Ayo laki-laki juga boleh kerjasama ya. Tadi yang datang-datang udah beres? Pulpen ya? Pulpen. Baik, sudah mengkerucut belum? Ya, ternyata boleh kita lihat bersama ada beberapa impian di antara kita ternyata punya impian yang sama ya. Punya harapan, punya cita-cita, punya impian yang sama. Ya. Nah, di antara impian yang sama itu kita akan pilih lagi mana yang paling bagus. Yang mewakili semua itu ya. Kalau berbeda jangan digabungkan, nggak usah, terpisah saja, nggak apa-apa. Itu yang paling atas gimana? Itu udah? Beda. Oh, masuk jajaran pertama ya? Oke. Ya, oke, terima kasih. Boleh duduk, silakan. Yang berdua ini tetap di sini, ya. Baik, sekarang boleh teman yang ada di depan menyampaikan isi dari impian-impian kalian, ya. Boleh salah satu ya, boleh salah satu dibacakan. Setiap kategorinya. Kategori manusia. Salah satunya saya menginginkan kelas belajar bersih, tidak ada sampah satupun, supaya belajar lebih tenang dan bersih. Terus selain itu ada apa lagi? Juga ada yang menginginkan kelas yang rapi, bersih, damai, dan berlaku adil. Dan kategori yang selanjutnya yaitu mengenai kerapihan kelas, di mana ada yang mengungkapkan saya ingin kelas yang bersih, kerjasamanya jaga, nyaman, dan damai. Yang kategori kedua yaitu tentang keakraban sesama kelas. Contohnya saya ingin di kelas 2D tidak saling sedikit bersama teman. Dan di sini ada kategori yang berbeda-beda, yaitu guru yang telah masuk dilarang masuk kecuali dengan alasan yang jelas dan sudah memberi alasan sebelum datang. Dan kategori yang selanjutnya, setiap situasi kelas 9D harus bisa dan selalu mengerjakan tugas on time, baik dengan tepat waktu. Dan kategori selanjutnya ada semua yang berada di kelas dapat berbaur dengan semua orang. Nah, itu adalah impian-impian kalian, ya. Nanti kita kerucutkan menjadi beberapa poin penting yang menjadi keyakinan kelas ini. Tentu saja keyakinan kelas ini akan mungkin berbeda dengan keyakinan kelas yang ada di kelas yang lain. Begitu ya. Nah, sekarang Bapak juga sudah menyiapkan nota kesepakatan. Jadi Anda harus tanda tangan di sini sebagai bukti apa? Kita sudah menyepakati keyakinan kelas, ya. Boleh dari sini dulu. Silakan dicantumkan nama dan tanda tangan.
Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Baik, selanjutnya. Ya, sudah cukup. Action. Baik, alhamdulillah kita membuat keyakinan kelas sudah beres. Mudah-mudahan yang menjadi keyakinan kelas kita yang barusan menjadi hal yang menjadi boleh dilakukan setiap saat, diyakini, dan mudah-mudahan tidak dilanggar. Ya. Ini adalah bagian dari membangun budaya positif di sekolah. Baik, itu saja barangkali dari Bapak. Sekian. Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah cukup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak hari ini. Dan hari ini kita akan menerima materi yang baru tentang sistem komputer. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya bahwa sistem komputer dibagi menjadi berapa? Ya, betul, dibagi 3. Yang pertama ada yang namanya hardware. Hardware di sini nama lainnya adalah apa? Perangkat keras. Ya, perangkat keras ini contohnya apa? Ya, betul, seperti keyboard, mouse, ya, monitor. Pokoknya alat yang secara fisik dapat dilihat, dapat diraba, dan juga dapat difungsikan. Selanjutnya ada yang disebut dengan software. Pak, ini dari tadi Melva ganggu terus, jadinya nggak fokus belajar. Oh iya, Melva, dari tadi saya perhatikan kamu sibuk dengan apa itu? Kosmetik ya? Coba bereskan, simpan. Ya. Nah, begitu Melva, ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan, ya. Jadi seperti yang barusan disampaikan, software itu adalah perangkat lunak. Assalamualaikum Pak, apakah saya boleh masuk? Waalaikumsalam. Oh iya Melva, silakan masuk. Silakan, boleh duduk sebelah sini. Gimana Melva, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali Pak. Ya, alhamdulillah. Melva, menurut kamu sudah tahu kenapa kamu dipanggil sama Bapak ke ruangan ini? Mungkin karena saya bawa kosmetik ke kelas, ya Pak? Ya, betul Melva. Terus, kenapa kamu sampai bawa kosmetik ke sekolah? Pastikan kamu punya alasan tertentu, bukan? Gak apa-apalah Pak, ini kan bakatan hobi saya Pak dari kecil. Lagian tidak mengganggu belajar dan juga tidak mengganggu teman-teman yang lain kan Pak? Oh, begitu ya. Bagus dong, kamu sudah menemukan bakat dan hobi kamu. Bapak juga setuju, setiap siswa itu harus punya bakat, cita-cita, dan Bapak juga punya hobi loh seperti kamu. Ya, tapi hobinya beda sama kamu. Melva, kamu sering pakai kosmetik ke kelas?
Enggak juga Pak, cuman pas waktu istirahat aja. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu punya alasan tertentu ya? Iya Pak, ya senang aja gitu dan tampil cantik di depan teman-teman. Ya memang, tampil rapih cantik di depan teman itu bisa menambah kepercayaan diri kamu. Tapi ya untung kamu tidak menggunakan make up secara berlebihan. Iya Pak, saya juga masih punya batasan, jangan sampai hobi saya ini menjadi hal yang salah. Nah sekarang kita lihat. Memakai kosmetik ke sekolah untuk anak SMP seperti kamu nih ya, kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kamu tidak? Ya tentu tidak sesuai Pak. Jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan kebiasaan kamu? Iya Pak, sebenarnya saya sangat menghargai peraturan disiplin di sekolah. Ya mungkin pada saat itu saya terbawa suasana hati saya Pak. Kamu meyakini tidak bahwa tiada prestasi tanpa disiplin? Yakin dong Pak. Dengan rasa disiplin, hobi apapun akan menjadi sebuah prestasi. Namun sebenarnya ada cara yang lain yang bisa kamu lakukan biar hobi kamu tersalurkan dengan baik, tapi di sisi lain tidak melanggar tata tertib yang ada di sekolah, bukan? Saya bisa menyalurkan bakat saya di rumah atau mungkin membuat tutorial make up di channel YouTube Pak. Dengan cara itu saya bisa leluasa mengembangkan bakat saya dan juga bisa sharing ke masyarakat. Kira-kira kamu bersedia menyelesaikan masalah ini dan melakukan yang barusan kamu katakan? Bersedia Pak. Kalau kamu sudah melakukan hal tersebut, rencana kamu ke depan mau seperti apa? Dengan cara itu, saya bisa leluasa mengembangkan bakat saya dan juga bisa sharing dan tentu saja ilmu saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Baiklah kalau begitu, yuk kita sama-sama mengembangkan bakat, minat, hobi kita ya, tanpa harus melanggar tata tertib di sekolah. Baik, siap Pak.